namanya kita sodakoh itu kita pilih-pilih. Nah, kalau kita mau sodakoh lah. Makanya kalau zakat itu diatur dalam Quran asnaf-asnafnya ya. Selama dia masuk kategori asnaf, mau dia fakir itu beribadah kepada Allah maupun fakir itu nggak beribadah kepada Allah, kalau itu memang dia masuk kategori fakir, serahkan zakat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Medi. Kita berjumpa kembali dalam acara Anjau Silau, dan tentunya kita masih di segmen religi di bulan suci Ramadan 1442 Hijriah di tahun ini. Saya masih bersama dengan Abi Mukti, MPDI. Beliau salah satu pengurus di Musola Al-Iman Kedamaian Bandar Lampung. Bi, saat ini kita ngomongin terkait dengan salah satu kewajiban kita sebagai umat muslim adalah berzakat fitrah, mengeluarkan zakat fitrah. Pengertian zakat fitrah sendiri seperti apa sebenarnya, Bi? Ya, kalau pengertian zakat fitrah kita pecah dulu, karena zakat fitrah ini ada dua kata, zakat dan fitrah. Zakat itu mengeluarkan sebagian harta, sebagian harta yang dimiliki. Kalau fitrah itu mensucikan. Nah, jadi mengeluarkan sebagian harta untuk mensucikan, mensucikan jiwa, mensucikan harta, mensucikan orang yang mengeluarkan zakat. Maka zakat fitrah kita simpulkan adalah mengeluarkan sebagian harta dengan tujuan untuk mensucikan jiwa kita, membersihkan diri kita, membersihkan harta kita. Itu dulu pengertian zakat fitrah. Ya. Baik. Kemudian kapan idealnya zakat fitrah ini untuk dikeluarkan? Ya. Kalau dikatakan ideal, banyak sekali pendapat-pendapat para ulama-ulama ya. Cuman mungkin saya tarik aja dari pendapat salah satu ulama bahwa beliau mengatakan bahwa zakat fitrah itu boleh pertengahan Ramadan. Baikkah kayak mengeluarkan zakat fitrah di pertengahan Ramadan? Boleh. Tapi yang lebih afdolnya di akhir Ramadan. Yang lebih afdolnya lagi di pagi hari sebelum dilaksanakannya sholat Idul Fitri. Cuma permasalahannya nih sahabat ini ya, kalau kita menyerahkan beras, zakatnya fitrahnya zakat beras di pagi hari, khawatir orang fakir itu nggak sempat masak, kehabisan gas, kehabisan minyak, jadi zakatnya nggak bisa dimanfaatkan. Maka kalau diserahkan di malam hari menjelang takbiran atau malam takbiran di akhir Ramadan, setidaknya di malam hari dia bisa masak. Maka itu setidaknya waktu yang paling baik, walaupun memang ada pendapat bahwa di pagi hari sebelum dilaksanakan sholat Idul Fitri, zakat fitrah masih sah dilakukan. Ya. Kemudian lebih bagus ke uang atau beras? Ya. Kalau berbicara zakat fitrah bagusnya kemana? Kalau mengikuti keterangan-keterangan Rasulullah, memang makanan pokok. Beras, makanan pokok. Hanya saja kesimpulan para ulama, kalau seandainya yang ada di rumah fakir itu hanya makanan pokok, hanya beras saja, dia banyak menerima beras-beras dari zakat, tapi tidak ada buat masaknya. Dia mau beli gas, tidak ada uangnya. Dia mau beli minyak untuk menggoreng sesuatu, dia tidak ada uangnya. Maka ulama membolehkan mengganti zakatnya dengan beras, uangnya itu senilai dengan harga beras yang dia makan. Jangan dikurangi, boleh dilebihkan untuk bernilai sodakoh. Oh gitu ya. Tapi kalau lebih itu nilainya sodakoh, bukan zakat fitrah. Bukan. Begitu ya. Karena zakat fitrah itu ada ketentuannya, ya. Maka kalau kita lebihkan, tetap aja yang dihitung tuh yang zakat fitrahnya, yang lebihnya menjadi sodakoh. Seperti itu. Kemudian untuk penerimanya, Bi? Ya, untuk penerimanya sendiri ada 8 asnaf yang sudah diterangkan oleh Allah. 8 asnaf itu yang pertama fakir, yang kedua masakin. Ini fakir miskin, kita jabarkan dulu. Fakir itu seperti apa sih? Mereka ini tidak punya mata pencaharian. Makanan mereka dimakan hari itu sudah selesai, habis. Itu fakir. Tapi kalau seandainya miskin, dia punya pencaharian, tapi pencahariannya hanya pas, bahkan bisa dikatakan kurang untuk dimakan. Tapi dia punya mata pencaharian, ini miskin. Maka fuqara wal masakun, fakir dan miskin, level pertama dan level kedua. Yang berikutnya gharim, orang yang berhutang. Yang hutangnya itu sehingga membuat hidup dia itu susah untuk makan. Ini mungkin hutangnya udah hutangnya luar biasa, ya.
mungkin hutang dengan rentenir mungkin ya. Kecekek hutang lah ya. Hutang, ya. Jadi kalau udah seperti ini susah dia untuk hidup. Orang seperti ini perlu dibantu. Perlu dibantu oleh panitia zakat fitrah atau dengan orang-orang yang punya kelebihan harta boleh mengeluarkannya. Yang berikutnya budak. Mungkin kalau budak di negeri kita tidak ada, ya. Budak itu mungkin di negara Arab dulu, mungkin sekarang juga mungkin udah jarang menemukan budak-budak di sana. Kemudian yang berikutnya amil. Nah, amil zakat ini adalah orang yang mengumpulkan zakat dan orang yang menyalurkan zakat. Nanti ada perbedaan nanti, apa itu panitia, apa itu amil, ini banyak nanti ya. Pertanyaan bisa kalau kita sambung ini panjang, bisa berjam-jam ya, kita membahas seperti ini. Maka amil zakat setidaknya adalah orang yang ditunjuk. Orang yang ditunjuk oleh pemerintah setempat atau Kementerian Agama atau paling rendahnya kantor urusan agama lah, kecamatan, untuk menunjuk seseorang sebagai amil zakat. Walaupun tidak di bulan Ramadan, tetap dia statusnya adalah amil zakat. Jadi orang ada zakat mal di bulan Ramadan, dia membayar zakat mal lewat amil zakat, tetap dia masih amil zakat karena sudah direkomendasi, sudah diberikan integritasnya bahwa dia adalah amil zakat. Nah, yang berikutnya adalah fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Orang yang berjuang di jalan Allah ini perlu kita bantu dengan zakat. Walaupun orang yang berjuang di jalan Allah ini adalah orang kaya, tetap harus kita bantu. Ya, nggak mesti yang berjuang di jalan Allah itu yang orang miskin-miskin saja. Orang kaya pun dia berjuang di jalan Allah tetap dibantu oleh panitia zakat atau orang-orang yang punya kemampuan dalam berzakat. Berikutnya adalah musyafir, orang yang melakukan sebuah perjalanan. Orang perjalanan tiba-tiba dia mampir di masjid ada panitia zakat, maka panitia zakat boleh memberikannya kepada musafir ini. Ya, musafir ini mereka melakukan perjalanan mereka untuk ibadah kepada Allah, bukan perjalanan untuk bermaksiat kepada Allah. Orang yang musafir dalam rangka perjalanan kepada Allah, maka boleh dibantu dengan zakat biar mereka bisa berdiri tegak untuk tetap menyembah Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya mu'alaf yang baru, mu'alaf yang perlu diberikan semangat, motivasi oleh orang-orang muslim yang punya kemampuan supaya mu'alaf ini tahu bahwa ternyata saudaraku orang muslim itu sangat care gitu ya. Sangat perhatian luar biasa kepada mu'alaf. Itu kira-kira. Oke. Nabi, kemudian kalau seperti fakir miskin, janda dan lain-lain gitu, Bi, kita kasih zakat fitrah, tetapi mereka ibadahnya kurang. Ini gimana ini, Bi? Masuk nggak, Bi? Ada sebuah kisah nih, kalau boleh nih, sahabat Medi ini juga boleh dengarkan kisah ini, nanti bisa jadi satu inspirasi nih. Ada orang kaya raya, dia ini sangat kayanya begitu luar biasa, dia ingin bersedekah. Jadi di malam hari dia bersedekah, dia bungkus sedekah dia dengan baik, tiba-tiba dia berikan kepada seorang wanita. Besok paginya heboh besok paginya, heboh masyarakat. Hei, kalian tahu tidak? Tadi malam seorang pezina itu mendapatkan sedekah. Masyarakat di saat itu mengatakan bahwa orang kaya itu salah memberikan zakatnya. Kok dia masih zakat pada pezina? Orang kaya tadi merasa terpukul. Kok zakat saya salah. Tiba-tiba dia hari yang keduanya dia persiapan lagi sedekah terbaiknya dia lagi, zakat terbaiknya dia lagi. Dia berikan malam hari lagi kepada seorang pemuda. Besok paginya heboh lagi. Kenapa masyarakat beribut? Kamu orang tahu tidak, itu perampok yang suka merampok rumah-rumah orang dapat zakat tadi malam, dapat sodakoh tadi malam. Orang kaya yang memberikan zakat tadi, orang kaya yang memberikan sodakoh tadi merasa terpukul lagi. Wah, saya salah lagi dalam sodakoh. Akhirnya dia minta kepada Allah berikan petunjuk supaya malam yang ketiga ini jangan salah lagi. Dia kasih kepada seorang bapak-bapak yang sedikit lebih tua. Kemudian besok pagi heboh lagi. Kenapa? Hebohnya masyarakat berbicara bahwa tadi malam ada orang kaya dikasih sodakoh. Orang kaya dikasih sodakoh. Lalu orang yang dermawan tadi dia mengadu kepada Allah, ya Rob, kenapa 3 kali saya bersedekah, sedekah saya dijawab? Ternyata sodakoh dia yang pertama tidak salah. Sodakoh yang pertama itu tepat sasaran karena Allah lah yang menggerakkan dia untuk menyerahkan sodakohnya kepada pezina. Karena selama ini pezina makan dari uang haram. Pezina ini makan dari uang hasil zinahnya, na'udzubillah. Maka Allah gerakkan orang dermawan ini untuk memberikan sodako kepada mereka, biar sekali-sekali masuk dalam tubuh mereka uang yang halal, uang yang berkah, agar nanti mereka mendapatkan hidayah, mereka mau sujud kepada Allah. Begitu juga dengan perampok, sama dengan pezina tadi. Selama ini hidupnya hanya merampok, makan dari hasil rampok, untuk anak istri mereka dari rampok. Dengan diberikan sodako tadi, itu menjadi barang yang halal masuk dalam tubuh dia. Karena selama ini makanan yang masuk dalam tubuh dia barang-barang yang haram.
Maka dengan masuknya barang halal, mudah-mudahan dia mau sujud kepada Allah, lunak hatinya. Kalau orang biasa makan barang halal itu akan lunak hatinya. Tapi orang kalau terbiasa makan barang haram, hasil korupsi segala macam, ini keras hatinya. Udah tegur berkali-kali masalah ibadah pun dia nggak akan mau, karena keras hatinya. Dan yang ketiga, ketika orang kaya dibersedekah, teguran bagi dia, karena dia termasuk orang kaya yang pelit. Supaya dia tahu bahwa sesungguhnya orang yang kaya di atas manusia yang kaya, dan paling kaya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, luar biasa. Jadi tidak ya. ada itu Mas Medi dan sahabat Medi, namanya kita sodakoh itu kita pilih-pilih. Nah, kalau kita mau sodakoh lah. Makanya kalau zakat itu diatur dalam Quran asnaf-asnafnya ya. Selama dia masuk kategori asnaf, mau dia fakir itu beribadah kepada Allah maupun fakir itu nggak beribadah kepada Allah, kalau itu memang dia masuk kategori fakir, serahkan zakat itu. Nah, ini fakir ini jangan dikasih karena fakir ini dia beribadah pada Allah. Miskin ini jangan dikasih karena miskin ini beribadah, jangan. Justru kita kasih mereka biar mau beribadah kepada Allah. Nah, seperti itu. Masya Allah, luar biasa. Nah, ini masukan banget nih untuk kita sahabat Medi, jangan berpikir bahwa orang yang dapat zakat fitrah itu adalah orang yang ahli ibadah aja gitu ya. Nah, seperti itu ya. Baik, Bi. Kemudian ada salah satu kasus, ini nggak tahu kasus atau apa. Kemudian zakat dikumpulkan di satu masjid, kemudian itu dibagikan kepada warga. Jadi itu tuh muternya di kampung itu aja gitu, Bi. Itu boleh nggak seperti itu, Bi? Ya, sementara ini belum ada tindakan para ulama untuk menyikapi hal seperti itu. Maka tadi ini saya bahas sedikit. Maka yang dibentuk di masjid itu namanya panitia zakat, bukan amil zakat. Maka ini sahabat media juga harus tahu bedanya panitia zakat dengan amil zakat. Kalau amil zakat tadi di awal sudah saya terangkan, amil zakat itu dibentuk oleh orang yang berwenang. Kalau di zaman Rasulullah khalifah. Ya kalau di zaman sekarang bisa gubernur, bisa wali kota, atau mungkin di bawahnya lagi bisa camat, atau mungkin ke kantor urusan agama. Ditunjuklah seseorang menjadi amil zakat. Walaupun tidak di bulan Ramadan, tetap status dia adalah amil zakat. Sementara yang dibentuk di masjid-masjid, di musola-musola itu panitia zakat. Maka menurut sebagian ulama, kalau Mas Medi ini dia membayar zakat kepada panitia zakat, dia belum tuntas zakatnya. Sebelum panitia zakat menyalurkan zakatnya. Kalau panitia itu belum menyalurkan zakatnya, maka belum tuntas zakatnya Medi. Tetapi kalau Medi mau menyerahkan zakatnya kepada amil zakat yang memang ditunjuk oleh pemerintah setempat bahwa dia adalah amil zakat, walaupun amil zakat itu belum menyalurkan zakatnya, sudah tuntas zakatnya Medi kepada amil zakat. Kenapa? Karena amil zakat masuk dalam 8 asnaf orang yang berhak menerima zakat. Tetapi kalau panitia zakat tidak, maka panitia zakat ini perlu nih sahabat Medi yang generasi milenial masuk panitia zakat, anggota Risma sebagai macam. Kalau masuk panitia zakat jangan berharap mendapatkan upah, karena Rasulullah benci orang-orang yang menjadi panitia zakat yang mengambil upah dari zakatnya. Maka panitia zakat itu orang-orang yang ikhlas bekerja untuk menampung zakat-zakat, mengelola zakat-zakat dan membagikan zakat, dan tidak mengambil keuntungan dari zakat tersebut. Tidak boleh ambil zakat pun tidak boleh mengambil keuntungan dari zakat, apalagi panitia zakat. Maka kadang-kadang banyak orang berebutan menjadi panitia zakat karena kadang-kadang yang dibagi kepada mustahik, orang yang berhak menerima zakat itu lebih kecil dibandingkan panitia. Panitia lebih gede. Nah, ini ada kesalahan di sini. Makanya ada orang tahan berantem, tahan berkelahi demi masuk panitia zakat karena dia tahu ada keuntungan di panitia zakat. Maka ini perlu nih sahabat media dikasih tahu dengan panitia zakat di sekitarnya. Tidak begitu cara kerjanya. Kerja panitia zakat adalah kerja ikhlas. Hanya mengharapkan keridhaan Allah SWT. Lalu bagaimana ketika zakat itu dikumpulkan oleh panitia zakat lalu dibagi sekitar itu? Kalau seandainya memang didapati di sekitar itu orang-orang yang masuk kategori berhak menerima zakat, boleh dibagikan situ. Tapi kalau tidak ada di situ, misalnya di perumahan ini orang kaya semua, ada musolanya bentuk panitia zakat, lalu perumahan ini bayar zakat kepada musola. Terus kemudian ketika dia membagi kepada asnaf tadi, orang-orang yang berhak menerima, tidak ada di perumahan, boleh dia keluar dari situ. Tidak boleh juga kita paksakan harus bagi kepada kampung itu, nggak begitu juga. Kalau di kampung itu nggak ada lagi fakir, nggak ada lagi miskin, sementara zakat terkumpul, keluarkan. Ya. Seperti itu. Baik. Kemudian usia berapa untuk mulai zakat fitrah? Ketika dia lahir sebelum terbenamnya matahari sudah boleh zakat. Oh, sudah wajib itu ya? Wajib. Oh, wajib. Aja anak bayi umur belum 1 hari dia lahir di sebelum hari Idul Fitri, di hari hanya Idul Fitri, dia wajib orang tuanya membayarkan zakat. Iya. Kemudian setelah dia lahir sebelum terbenamnya matahari dia lahir, kemudian pas terbenamnya matahari dia meninggal, tetap dibayarkan zakat. Nah, karena dia sudah bernafas kita. Tapi kalau sudah meninggal itu zakatnya terhenti, zakat fitrahnya. Tetap dibayarkan zakat. Satu kali saja. Satu kali aja ya. Pada saat itu saja. Jadi kalau sudah meninggal sudah tidak lagi ya, udah putus berarti ya. Selesai. Oke.
Mungkin sahabat media ada yang lupa nih doa kita zakat fitrah, Bi. Nah, ini perlu juga nih, Bi, karena kita lupa cuman datang ke masjid nganterin ini fitrah saya nih gitu. Gitu doang. Ini juga yang perlu menjadi koreksi nih untuk generasi milenial. Karena juga ada nih bapak-bapak muda, Pahmud ya, bapak muda. Ustadz, kalau saya bayar zakat kepada orang miskin langsung, tapi saya tidak ada niat, tidak mengucapkan niat, orang miskin itu tidak doakan saya, usahkah zakat saya sah? Sah. Karena niat itu letaknya di hati. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Niat itu segala perbuatan tergantung dengan niatnya, dan niat itu letak di hati, dan dia akan mendapatkan sesuai dengan apa yang telah diniatkan. Maka kalau niatnya dia enggak mengucapkan nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fadilatan, walaupun dia mengucapkan seperti ini, dia mengucapkan dalam hati tetap sah. Walaupun orang miskin itu enggak mengucapkan doanya ajrakallahu fima a'taitu wa barakallahu fima abqaita wa ja'alallahu laka tahuran, sudah tetap sah. Orang miskin terima begini, terima kasih Pak, alhamdulillah, semoga Bapak banyak rezeki, semoga banyak, itu sama nilainya dengan doa tadi. Bapak bilang, saya mau ngasih ke orang miskin, itulah, itu sudah niat. Nah, jadi itu sudah dikatakan sah dalam Islam. Ya, jadi jangan sampai, kan kadang kita setelah fitrah nggak didoain ya sama yang ini. Kok kita nggak didoain ya tadi? Iya, ternyata nggak perlu yang begitu ya. Yang penting kita niat udah diterima ya sudah. Betul sekali. Oke, Abi, luar biasa ini ya, Bi ya. Manfaat dari Ramadan yang sangat luar biasa bagi kita umat muslim khususnya. Banyak pelajaran yang harus kita pelajari, dan tentunya kalau kita nggak paham ya boleh tanya-tanya lah ya, Bia. Apalagi generasi milenial, jangan hanya bisanya kongko di kafe dan lain-lain. Coba sekali-sekali mungkin bisa ikut taklim dan lain-lain. Betul sekali. Bisa juga nih taklim di Musola Al Iman. Ini ada ba'da subuh setiap hari Selasa, Kamis dan Jumat ba'da subuh. Ada juga kajian yang kita di sini. Dan juga sahabat Medi, ayolah, udah zamannya ini, sudah nggak lagi kita lama-lama di kafe-kafe. Ayo kita kumpul di masjid-masjid, di musola-musola, kita ramaikan, kita tadarus. Ya, tadarusnya nggak usah pakai pengeras suara, duduk saja, kita berdiam-diam di masjid. Bahkan itikaf, itikaf itu kita niat itikaf masuk dalam masjid, duduknya orang itikaf nggak ngapa-ngapain aja pahala. Tidurnya orang itikaf di masjid pahala. Apalagi kalau dia baca Quran, apalagi dia berzikir, apalagi dia sholat sunnah. Maka yuk generasi milenial, sahabat Medi, ayolah. Ayolah, kalau enggak sekarang kapan lagi? Jangan sampai masjid dipenuhi hanya orang tua, anak mudanya nggak ada. Iya, justru sekarang yang apa ya, bukan berarti orang tua duluan meninggal juga enggak ya, Bia. Banyak orang muda yang justru udah betul sekali begitu. Jadi jangan berpikir saya masih muda, meninggalnya juga entah kapan gitu. Nanti aja tobatnya udah tua. Betul. Belum nyampe tua ada mati. Bawa motor kecelakaan mati. Nah, kita nggak tahu seperti itu ya. Yang terakhir, Bi, di sini gimana anak-anak mudanya di musola sekitar daerah ini, Bi? Alhamdulillah, setidaknya ada sebagian generasi mudanya yang masih mau berkumpul di tempat sini untuk bertadarus, untuk kadang-kadang kalau malam suka mendengarkan kajian-kajian yang saya sampaikan. Kalau subuh ada beberapa pemuda-pemudanya yang ikut kajian subuh, mereka mendalami untuk pemahaman masalah agama. Alhamdulillah masih ada. Maka yang lain tolong ramaikan masjid-masjid mulai dari pertengahan Ramadan ini sampai di akhir Ramadan. Ramaikan masjid, ramaikan musola. Orang yang memakmurkan masjid, hidupnya akan dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih, dan jangan lupa juga bahwa kita perlu untuk mengeluarkan zakat fitrah kita, dan selain zakat fitrah juga ada zakat harta dan lain-lain yang kita harus pahami itu, karena yang perlu kita ingat adalah di balik rezeki kita ada rezeki orang lain yang harus kita keluarkan dan kita bagi. Abi, terima kasih banyak ini, Bi. Informasinya sangat bermanfaat, tausiahnya sangat bermanfaat. Mudah-mudahan generasi milenial saat ini mulai tergerak nih untuk bagaimana meramaikan masjid, untuk lebih memahami ilmu-ilmu agama, khususnya agama kita Islam gitu ya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini jika dirasa bermanfaat. Sampai jumpa di acara Anjausila selanjutnya. Dadah.